Assalamualaikum, jumpa lagi ya di channel saya. Hari ini saya akan berbagi resep kembali ya. Ketan Srikaya khas Palembang atau disebut juga kalau di Palembang ketan Srikayo. Nah, ketan Srikaya ini boleh kita pisah ya antara ketan dan Srikayanya. Jadi ketannya kita cetak, kemudian kita masukkan ke wadah ya, dan Srikayanya, adonan Srikaya tadi yang kita kukus. Jadi ketika makannya, ketannya kita ambil, boleh kita cocolkan ke Srikaya yang sudah kita kukus, yang sudah matang tadi. Nah, untuk yang saya buat ini, ketan dan Srikayanya tidak dipisah ya, tetapi bagian ketannya di bagian bawah ya, yang sudah masak, ketannya sudah masak, kita tekan-tekan. Kemudian Srikayanya kita letakkan bagian atas adonan Srikaya ya. Kemudian kita kukus agar Srikayanya masak. Boleh kita makannya langsung, kita makan dari wadah ya. Boleh juga kita lepaskan dari wadahnya seperti ini, kemudian kita makan ketan dan Srikaya ini. Kita coba ya ketan dan Srikayanya. Bagian bawah ketan, bagian atasnya Srikaya. Enak ya. Dan Srikayanya tidak terlalu benyek ya, lembut tapi tidak terlalu benyek, jadi dia nempel pada si ketannya ketika kita lepas dari wadah seperti ini. Jadi sesuai selera ya, mau ketannya dipisah dengan Srikaya terpisah, makannya dicocol, atau boleh seperti ini, ketan dan Srikayanya bersamaan dengan satu wadah. Nah, inilah ketan Srikayanya. Sekarang kita simak dulu yuk cara membuatnya. Let's go. Nah, kali ini resep ketan Srikaya Palembang. Setengah kilo ketan yang sudah dibersihkan dan direndam selama kurang lebih 2 jam. Santan kental 300 ml, garam setengah sendok teh, dan 2 lembar daun pandan. Pandannya kita lipat ya. Garam halusnya kita masukkan semua. Santan kental kita masukkan semuanya. Kita aduk dulu garamnya dan santannya sampai rata. Kalau seandainya mau masaknya pakai magic, kita tambahkan air kira-kira 500 ml. Nah, ini saya tambah air sedikit saja karena mau saya tanak dan kemudian nanti mau saya kukus. Setelah ditanak, nah ini sudah saya kukus dahulu, sudah masak ya. Lanjut kita akan membuat Srikayanya. Ketannya kita angkat dahulu karena kukusannya nanti akan dipakai untuk mengukus Srikaya. Bahan untuk Srikayanya adalah 5 butir telur, 1 gelas gula pasir, 4 lembar daun pandan, garam setengah sendok teh, perasa pandan jika perlu ya, kemudian gandum 3 sendok makan, 300 ml santan kental. Ini cetakan Srikayanya yang tahan panas ya. Nah, sekarang kita tuangkan dulu 1 sendok tepung maizena ya. Jadi 3 sendok gandum, 1 sendok tepung maizena. Daun pandannya kita potong-potong, kita beri air dan kita blender ya. Kita ambil sarinya. Jadi kita saring agar nanti Srikaya kita tidak bau amis. Boleh ditambahkan perasa pandannya sedikit agar warnanya lebih bagus.
Tapi kalau tidak suka di skip saja ya, karena cukup dengan pandan saja sudah wangi dan bagus warnanya. Nah, sekarang kita pecahkan telurnya dan kita aduk dengan whisker. Kemudian kita masukkan gula pasirnya. Kita aduk sampai larut, tapi jangan sampai mengembang ya telurnya. Kita masukkan semua bahan untuk srikaya ini, santannya, garamnya juga, dan pandan yang sudah kita buat jus tadi. Ini pandan yang sudah saya bikin jus tadi ya, saya saring. Tadi lupa masukkan ke videonya ketika menyaring ke dalam adonan srikaya. Nah, sekarang kita beri sedikit perasa pandan agar lebih bagus warnanya. Kemudian kita beri garam sedikit. Kita aduk sampai rata. Terakhir gandum dan tepung maizenanya, kemudian kita aduk sampai rata. Nah, sembari membuat adonan srikayanya tadi, ketannya sudah masak ya. Sekarang ketannya kita cetak ke dalam cetakan seperti ini. Jangan lupa ya, ketannya kita padatkan seperti ini ya, agar nanti ketika memasukkan srikayanya di bagian atas, dia tidak meresap ke bagian bawah ketan, tapi berada di bagian atas ketan. Menuang srikayanya pada bagian atas juga ketika kita sudah memasukkan cetakan ini ke dalam kukusan ya, jadi siap untuk dimasak. Nah, seperti ini kita susun dulu. Setelah semuanya tersusun, baru nanti di bagian atasnya kita masukkan srikayanya, dan jangan lupa diaduk dulu srikayanya supaya tidak mengendap. Nah, kita aduk seperti ini ya. Kemudian kita masukkan ke dalam cetakan dan jangan terlalu penuh ya. Tutup kukusannya juga jangan lupa diberi kain seperti ini ya, agar tidak menetes pada masakan kita. Nah, ini sudah masaknya. Jangan khawatir ya kalau dia melebar seperti itu, nanti dia akan mengempes dengan sendirinya. Nah, lama-lama turun sendiri ya ketika kita buka. Tuh. Jadi tidak usah khawatir kalau dia tadi ngeluber ya. Ketan srikayanya kalau mau dilepaskan dari mangkok cetakan, sebaiknya kita dinginkan terlebih dahulu ya ketan srikayanya, agar mudah melepaskan ketan srikaya dari mangkok cetakan. Yang di piring ini sudah dingin, yang ini masih panasnya, jadi kita buka yang sudah dingin. Caranya begini ya. Nah, supaya srikayanya tidak pecah, tidak lepas dari ketannya. Nah, cantik ya teman-teman. Nah, bagian atasnya pada srikaya ini tidak terlalu benyek ya, namun juga tidak terlalu keras. Sehingga ketika kita lepaskan dari mangkok cetakannya, dia tidak terpisah dengan ketannya. Nah, seperti ini ya. Tuh. Jadi adonannya pas ya takarannya. Nah, untuk makannya boleh langsung kita makan di mangkoknya ya, atau juga boleh kita lepas dulu seperti ini. Ketan srikaya Palembangnya boleh dicoba ya, semoga bermanfaat. Namun jangan lupa ya subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum.